Perkenalkan, nama saya Gladys Kindangen dengan NIM 2302430 kelas 5TI2. Pada presentasi ini, kita akan membahas salah satu metode dalam sistem pendukung keputusan yang digunakan untuk membantu pemilihan alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria. Metode Weighted Product atau WP adalah sebuah teknik yang sering digunakan dalam sistem pendukung keputusan untuk mengevaluasi berbagai alternatif berdasarkan sejumlah kriteria. Tidak seperti metode aditif seperti SAW, metode ini menggunakan pendekatan perkalian sehingga setiap nilai alternatif dikalikan dan dipengaruhi secara langsung oleh bobot kriteria. Kriteria yang lebih penting diberi bobot yang lebih besar sehingga berpengaruh terhadap hasil akhir. Untuk memahami metode weighted product, kita perlu mengetahui dua konsep penting, yaitu normalisasi dan pembobotan. Normalisasi digunakan untuk menyeragamkan nilai agar dapat dibandingkan secara adil. Pembobotan berfungsi menandai tingkat kepentingan setiap kriteria. Pada metode WP, bobot tidak dijumlahkan secara langsung, namun digunakan sebagai pangkat. Kriteria benefit akan mempunyai bobot positif, sedangkan cost akan memiliki bobot negatif. Berikut adalah langkah-langkah dalam menerapkan metode weighted product. Pertama, kita menentukan kriteria dan alternatif. Kedua, kita menetapkan bobot untuk setiap kriteria sesuai tingkat kepentingannya. Ketiga, kita memberikan skor terhadap alternatif berdasarkan setiap kriteria. Keempat, kita menghitung vektor S dengan mengalihkan nilai alternatif yang sudah dipangkatkan bobot. Kelima, kita menghitung vektor V dengan membagi nilai S masing-masing alternatif dengan total keseluruhan S. Terakhir, kita merangking alternatif berdasarkan nilai V. Seperti metode lainnya, weighted product memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain mudah diterapkan, cocok untuk banyak kriteria, sangat fleksibel dalam pembobotan, dan hasilnya objektif. Namun, WP juga memiliki beberapa kelemahan. Metode ini sensitif terhadap perubahan bobot, sulit digunakan untuk kriteria kualitatif, dan bisa menjadi kompleks jika jumlah kriteria sangat banyak. Untuk memperjelas penggunaan metode WP, kita menggunakan studi kasus pemilihan lokasi usaha terbaik. Ada 3 lokasi yang dipertimbangkan. Lokasi A berada di pusat kota dengan akses transportasi sangat mudah, tetapi biaya sewanya tinggi. Lokasi B berada di pinggir kota dengan biaya sewa lebih rendah, namun diaksesnya sedang, sementara lokasi C berada di kawasan bisnis modern dengan fasilitas lengkap dan biaya sewa menengah. Pada studi kasus ini terdapat 5 kriteria, yaitu biaya sewa, akses transportasi, fasilitas umum, reputasi lokasi, dan potensi ekspansi. Bobotnya masing-masing adalah 0,30 untuk biaya sewa sebagai kriteria cost, kemudian 0,25 untuk akses, 0,20 untuk fasilitas, 0,15 untuk reputasi, dan 0,10 untuk potensi ekspansi. Tabel pada slide ini menunjukkan penilaian setiap lokasi dari skala 1 sampai 5. Berikutnya kita melakukan perhitungan dengan metode WP. Pertama, bobot sudah dinormalisasi dan untuk kriteria cost digunakan bobot negatif. Kemudian kita menghitung vektor S untuk setiap lokasi. Hasilnya lokasi A memiliki nilai S sebesar 2,47, lokasi B sebesar 1,34, dan lokasi C memiliki nilai S sebesar 3,01. Setelah itu kita menghitung vektor V dengan membagi nilai S masing-masing lokasi dengan total S. Hasil akhirnya VA adalah 0,362, VB adalah 0,196, dan VC adalah 0,441. Berdasarkan hasil perhitungan, lokasi C memiliki nilai V
terbesar yaitu 0,441 sehingga menjadi pilihan terbaik. Lokasi C unggul karena fasilitas yang lengkap dan potensi ekspansi yang tinggi. Meskipun biaya sewanya berada pada level menengah, lokasi A berada pada posisi kedua sementara lokasi B menjadi alternatif terakhir. Sebagai kesimpulan, metode weighted product adalah alat yang efektif untuk membantu pengambilan keputusan multikriteria. Metode ini mempermudah identifikasi alternatif terbaik secara objektif. Dalam studi kasus ini, lokasi C menjadi alternatif terbaik berdasarkan hasil perhitungan WP. Demikian penjelasan mengenai metode WP. Sekian, terima kasih.